Karyana, dan Kak Pepti. Selain itu, operator kita Kak Jimmy. Oke. Kak Peptinya mana ya, Nah? Baru kelihatan. Halo, Kak. Gini aja nanti. Oke, Kak Pepti. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada tata tertib sekolah minggu yang harus kita ikuti bersama. Nah, yang pertama adalah siapkan Alkitab. Dua, siapkan catatan ibadah. Yang ketiga, videonya harus dinyalakan. Oke? Dan nama adik-adik juga harus diganti dengan nama dan kelas. Jadi tulis nama lalu garis miring kelas. Oke, yang belum ganti nama boleh silahkan ganti sekarang sebelum mulai. Dan yang ada yang kecil yang belum bisa kasih tahu papa mama. Begitu ya Karyana ya? Betul. Oke. Ya, Kak Jimmy mau diklik videonya? Oke adik-adik, semuanya tata tertib sudah kita lakukan ya. Siapkan Alkitab, siapkan catatan ibadah, nyalakan kamera video, dan ubah nama garis miring kelas. Kak Pepti, gimana kita mau adik-adik semua apa kabarnya? Ada yang banjiran rumahnya? Baik. Baik. Ada yang kebanjiran nggak? Ada yang kebanjiran nggak? Tadi di awal-awal ada Kak. Tadi di awal-awal ada beberapa anak katanya rumahnya kebanjiran. Theo Marcel ya? Iya, rumahnya Theo, rumahnya siapa tadi ya? Yang tadi bantu mamahnya ngepel, katanya tadi itu bersih-bersih. Christopher, Kak. Christopher, oh iya. Christopher. Oke. Iya. Nanti mungkin ada adik-adik yang bisa info kakak GSM-nya ya. Nanti kakak GSM bisa memberitahu ke gereja. Nah, adik-adik sekarang sudah siap. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ini agenda ibadah kita. Nah, adik-adik, siapa yang tadi pagi semangat ingin sekolah minggu? Aku bilang. Kita. Aku kakak bilang. Iya. Banyak yang angkat tangan, Kak. Seneng ya. Tandanya Tuhan Yesus sudah mengetuk pintu hati adik-adik ya. Mari kita naikkan pujian di pintumu ku datang. Ora. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah.
Baik, adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh teman kita Dari Vino. kelas 3. Iya, Vino. Silakan Vino, di-unmute dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan pada sekolah minggu hari ini Tuhan. Engkau berkati kami pada awal hingga akhir sekolah minggu. Agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Vino. Terima kasih, Vino. Amin. Kanannya. Oke. Ya, adik-adik. Hati kita udah penuh dengan sukacita. Kita bawa dan masuk dalam gerbang Tuhan. Gerbang ya, kita mau bersyukur Tuhan berikan berkat yang begitu banyak. Mari kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, kita sudah bergirang. Siapa yang udah bergirang angkat tangan. Girang itu artinya senang. Wah, nih di sebelah KPP udah angkat tangan. Ya katanya bergirang. Ada juga adik-adik RS juga bergirang, Christian juga bergirang. Yeay. Kita bersyukur ya sama Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih karena Tuhan itu baik. Evelyn juga. Oh, Evelyn juga. Iya. Kita kalau berterima kasih sama Tuhan, cukup nggak satu kali? Nggak cukup ya, karena Tuhan itu baiknya terlalu banyak. Bisa memberi kita sehat sampai hari ini. Satu, bisa beri kita makan, kasih kita papa mama yang baik, lalu kasih kita guru yang mau mengajar kita di sekolah dengan sabar. Lalu ada kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu juga itu anugerah Tuhan. Ya, adik-adik kita berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih yang banyak sekali. Nah, ada satu pujian yang bilang terima kasih 1000. Bukan berarti 1000 ya, tapi artinya terima kasih yang banyak sekali kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Yuk kita naikkan pujian terima kasih 1000.
bahagia Oke, kita berbahagia karena dicinta Tuhan. Sekarang kita masih nyanyi tentang kasih Tuhan loh. Ya Karyana ya? Iya, Kak Pepti. Ini lagunya kayaknya ada gayanya ya, yang menggambarkan kasih Tuhan itu indah. Adik-adik, karena ada gayanya berarti kita harus apa dong? Berdiri. Berdiri. Ye, nih Kak Pepti mundurin juga. Oh, siap-siap ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Aku harus aja kan mute, Kak. Mute aja nanti. Sekarang apa Kak Pepti? Indahnya Karyana ya. Nah, tadi kita cukup sama Tuhan. Sekarang kita juga mau memberikan syukur dalam bentuk persembahan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya persembahan, boleh ya. Nih, nah kan kita sedang tidak pergi ke gereja ya. Kalau Kak Pepti ini punya ini di rumah, kelihatan nggak? Nih, anaknya Kak Pepti bikin dari kaleng bekas biskuit, dia gambar, terus dia tulis persembah sekolah minggu. Tuh, dia bikin sejak tahun lalu dan bikin amplop kecil di rumah, uang persembahannya dimasukkan dalam sini. Nah, nanti kapan hari papa mama bisa antar ke gereja atau transfer baru deh dikirim. Boleh dengan cara seperti itu. Atau dengan cara lain gimana Karyana? Iya, dengan cara lain
Papa Mama bisa mentransfer uang persembahan ke rekening gereja GKI Buaran seperti yang ada di layar ini. Jadi bisa di screenshot ya, kalau supaya nggak lupa. Ya, kasih tahu Papa Mama, atau kalau lupa boleh lihat di warta jemaat juga yang dibagi di wilayah-wilayah. Kasih tahu Papa Mama begitu juga boleh. Oke, sama-sama yuk. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Persembahan mana, Kak? Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus pada Tuhan namamu. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus pada Tuhanku selamaku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus pada Tuhanku selamaku. Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Farel. Farel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah memberikan mengungkap persembahan di dalam kami. Sebentar lagi akan membaca firman Tuhan dalam kami. Di dalam nama Yesus kami doa. Amin. Amin. Terima kasih Farel. Ya. Silakan. Nah, adik-adik, sebentar lagi nih kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Sudah siap semuanya? Tapi kita Alkitabnya, harus, ayo, Alkitabnya. ya, kita mau siapkan hati kita dulu ya Kak Pepti ya. Iya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pepti mute. Maaf ya lu. Oke adik-adik, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Anti. Kita persilahkan ya kepada Kak Anti.
Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Senang sekali ya, Pagi, Leli Kak. sudah memuji Tuhan, sudah persembahan ya. Nah, tiba saatnya kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya, lipat tangan untuk mata. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyediakan kami sehingga kami bisa Zoom bersama-sama, bertemu kakak-kakak, bertemu teman-teman. Tuhan pimpin kami dan berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami, berikan hikmat daripadamu dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan. Kami inginkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita akan membaca dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4 dan akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Michelle. Silahkan Michelle. Bacaan firman Tuhan diambil Ketika Yesus mengangkat kepalanya, ia melihat orang kaya melakukan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik. Wah, hebat semua ya. Tadi kita sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan, semuanya dengan sungguh-sungguh. Nah, hebat. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang tahu artinya persembahan apa sih? Persembahan itu apa ya? Coba siapa yang tahu? Ya, pintar adik-adik. Persembahan adalah memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada kita, yaitu berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kita hingga saat ini, juga pengorbanan Tuhan Yesus buat kita mengungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dengan memberikan persembahan. Nah, dari bacaan tadi kita sudah membaca adik-adik ya, bagaimana Tuhan Yesus saat itu yang mengajar di bait Allah, waktu duduk di bait Allah bersama murid-muridnya, memperhatikan orang-orang yang sedang mempersembahkan persembahan. Nah, zaman dulu adik-adik ya, kalau mempersembahkan persembahan pakai peti persembahan. Nah, mungkin kira-kira seperti ini adik-adik ya, peti persembahan. Nah, mereka memasukkan persembahannya di situ. Nah, Tuhan Yesus saat itu melihat dan memperhatikan banyak orang-orang kaya adik-adik yang mempersembahkan persembahannya. Ya, orang kaya itu gimana sih adik-adik? Orang kaya itu ya punya uangnya banyak sekali adik-adik ya. Wah, banyak sekali bertumpuk-tumpuk uangnya ya adik-adik ya. Dan mereka bisa beli apa aja dengan mudah. Bisa membeli rumah yang mewah, bisa membeli baju yang bagus, bisa membeli makanan yang enak-enak ya adik-adik ya. Barang-barang yang bagus, mereka bisa beli semuanya itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mereka
walaupun sudah membeli semuanya itu, tapi mereka masih punya sisa uang yang lebih ya adik-adik. Nah, dari kelebihannya uang yang udah diberikan macam-macam itu, dia ambil untuk persembahan kepada Tuhan. Wah, ya kalau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, adik-adik ya, bawa tas yang gede banget, yang isinya banyak banget uangnya. Wah, bunyinya kericik-kericik, ada yang lembar-lembar ya adik-adik ya. Wah, mereka dengan gagah ya memberikan persembahannya. Wah, dengan bangga ya, terus memberikan persembahannya yang banyak itu adik-adik ya. Wah, yang sehingga bunyinya berkali-kali. Wah, gitu ya. Banyak sekali persembahannya adik-adik ya. Sampai orang-orang, banyak sekali persembahannya. Wah, hebat ya. Wah, dia senang sekali. Senang sekali adik-adik ya. Ya, senang sekali dia begitu mempersembahkan persembahan yang banyak. Tuhan Yesus memperhatikan itu semua ya. Tapi adik-adik ya, setelah itu Tuhan Yesus juga memperhatikan ada janda miskin ya. Janda miskin dengan bajunya yang lusuh ya, mukanya yang malu-malu dengan tunduk. Dia mempersembahkan persembahannya yang 2 peser itu. Tetapi adik-adik, 2 peser itu adalah uang yang semuanya dia punyai, itu cuma 2 peser itu dia persembahkan kepada Tuhan adik-adik ya. Karena dia bekerja dengan keras mendapatkan 2 peser, dan 2 peser itulah yang diberikan kepada Tuhan ya. Padahal dia buat makan aja susah, buat beli baju aja susah adik-adik ya. Mau apalagi mau beli yang lain-lain adik-adik, yang makanan enak-enak lah, makan yang seadanya aja untuk sehari itu. Dia mikir banget makan apa gitu ya dengan 2 peser uang itu. 2 peser itu kira-kira ya kalau uangnya sekarang adik-adik 900 rupiah kalau diuangkan sekarang ya, dengan kondisi saat ini ya. Kalau kita buletin 1000 rupiah atau 2 koin ini adik-adik ya. Jadi janda miskin ini memberikan dengan 2 koin yang ada itu, dia persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita ya. Bunganya cuma kletek-kletek ya kan adik-adik ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang adik-adik kepada murid-muridnya, janda miskin ini memberikan persembahan jauh lebih besar daripada orang-orang yang lain. Muridnya kaget, masa Tuhan, yang orang kaya itu persembahannya banyak banget, masa janda miskin cuma 2 peser udah banyak? Iya, kata Tuhan Yesus, karena janda miskin itu memberikan dari seluruhnya yang dia miliki, dari segala kekurangannya. Dia kekurangan makan, dia kekurangan pakaian nggak punya pakaian yang bagus, tapi dia memberikan semuanya hasil kerja dia yang 2 koin itu, 2 peser itu kepada Tuhan. Jadi semua yang diberikan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan tulus, dengan penuh kasih sayang, dia berikan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Beda sama orang kaya tadi ya, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang kaya tadi, dia justru memeras orang-orang yang nggak punya. Dia peras, dia mintain uangnya untuk dia sendiri, baru dari dia ngumpulin uang banyak dengan menipu-menipu, dengan bohong-bohong. Dia mengumpulkan uang banyak, dan dari kelebihannya itu dia bisa beli segala sesuatu, dari lebihnya itu baru dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi adik-adik ya, Tuhan melihat hati. Kita boleh belajar jadi janda miskin ini adik-adik ya. Tuhan melihat hati. Janda miskin memberikan dengan penuh kasih sayang, dengan sukacita, dan dia juga tiap hari melakukan yang baik dan yang benar, yang menyukakan hati Tuhan adik-adik. Nah, di sini adik-adik ya, adik-adik balita ya. Nah, kita bisa belajar dari si janda miskin itu, memberikan yang terbaik ya adik-adik ya. Kita memberikan yang terbaik, misalnya dikasih uang mama ya, kasih uang mama untuk persembahan, kita lipat dengan rapi, kita masukkan ke kantong persembahan dengan sukacita, dengan sopan, bukan dengan main-main, enggak adik-adik ya,
dengan sopan. Juga kita nggak boleh uangnya dikucel-kucel seperti ini adik-adik ya, kucel-kucel seperti ini ya, ya nggak boleh ini kita kasih ke Tuhan ya. Nah, begitu juga untuk kakak-kakak kelas kecil, kelas besar, apalagi kelas prarem ya adik-adik ya. Kalau dikasih uang mama yang bagus ya, padahal di kantong kita ada uang yang lebih kecil nilainya yang untuk jajan dikasih mama. Masa jajan 5.000? Aku mau tuker yang untuk Tuhan yang kecil aja. Boleh nggak adik-adik? Iya, nggak boleh adik-adik ya. Nggak boleh ditukar. Kita harus memberikan yang terbaik. Yang terbaik sudah diberikan mama. Ini uang jajan kita. Ini untuk persembahan. Ya inilah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Juga adik-adik ya, kalau mau dimasukin amplop, juga amplopnya yang bagus ya, dilipat yang bagus, dimasukin dengan baik, dengan rapi ya. Amplopnya kita masukin ke persembahan ya. Nggak boleh juga dengan amplop yang udah rombeng-rombeng gitu ya adik-adik ya. Udah itu ada coret-coretnya, ada kotornya, ada coret-coret itu. Jangan adik-adik ya. Ini berarti tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, begitu juga adik-adik, Tuhan tidak melihat juga jumlahnya. Dia mempersembahkan jumlah yang besar. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, dihitung dari situ. Kalau besar Tuhan senang dan berkenan, kalau kecil Tuhan nggak suka. Nggak begitu adik-adik ya. Tapi Tuhan melihat hati ya. Tuhan melihat hati. Misalnya kita mempersembahkan persembahan nggak gede-gede amat ya, gede atau kecil, tapi kita setiap hari melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan ya. Kita nggak berbohong, kita nggak berantem sama kakak adik, kita nggak ngomong-ngomong jorok ya. Kita tidak juga melawan orang tua kan ya. Nah, dari kelakuan sehari-hari Tuhan senang. Kita dengan memberikan persembahan, Tuhan juga senang adik-adik ya. Tuhan melihat hati dan sikap hati kita, sikap bagaimana kita sehari-hari ya. Nah, untuk kakak-kakak juga nih ya, yang sudah gede-gede nih ya, yang banyak talenta, juga kita bisa memberikan talenta kita kepada Tuhan yang terbaik. Kita mungkin bisa menyanyi, kita bisa menari, bisa bikin puisi, kita bisa main organ, main gitar. Kita akan bermain yang baik untuk Tuhan. Juga kita bisa mempersembahkan waktu kita ya, adik-adik, waktu kita yang terbaik. Kalau kita mau sekolah minggu, kita sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk sekolah minggu dengan baik. Kita sudah mandi, sudah pakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitab, adik-adik ya. Nah, juga catatan. Nah, kita benar-benar fokus dan juga mendengarkan sungguh-sungguh apa yang dijelaskan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya adik ya, atau yang di gereja oleh Bapak Pendeta ya, kalau kita kebaktian umum ya misalnya ya. Nah, itu adik-adik ya, kita nggak juga sambil main-main HP, sambil main-mainan ya, mobil-mobilan, sambil mainan apa ya. Enggak ya, kita sungguh-sungguh menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itu adik-adik ya, kita hari ini belajar dengan seorang janda miskin yang memberikan yang terbaik ya. Juga makanya kalau kita mau persembahan kan biasanya ada doa dulu adik-adik ya. Kita kalau mau mempersembahkan kepada Tuhan, kita juga baik ya, kita juga harus berdoa dulu ya. Tuhan, aku mau memberikan persembahan ini, kiranya kami dapat memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan Tuhan boleh menerimanya dengan sukacita juga ya. Nah, sampai di situ adik-adik cerita hari ini, dan kita mau bertekad ya adik-adik ya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Siap adik-adik? Ya, siap ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur
karena kami boleh belajar dari seorang janda miskin yang memberikan persembahannya yang terbaik dari apa yang dia punya dengan sukacita, dan dia juga melakukan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Ajarlah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan juga melakukan yang terbaik dalam keseharian kami, dan kami juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini akan melanjutkan kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Anti. Sama-sama. Tapi tadi kayaknya banyak yang nggak dengar ya, karena kakak suaranya terlalu kecil ya, maaf ya. Coba yang nggak dengar tunjuk tangan atau raise hand. Coba kakak pengen lihat. Oh, Christopher. Siapa lagi tuh? Cinta. Oh, banyak nggak dengar. Iya ya. Kakak mau mengulang sedikit ya, adik-adik ya. Jadi tadi ceritanya dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4 ya adik-adik ya. Nah, di situ Tuhan Yesus lagi di bait Allah, terus melihat orang-orang memberikan persembahan. Zaman dulu persembahannya masukin di peti persembahan ya adik-adik. Nah, ada orang kaya yang mempersembahkan persembahannya ya yang banyak. Tapi ada juga janda miskin yang mempersembahkannya dengan uang yang ada pada dia. Dia cuma ada dua koin adik-adik. Cuma ada dua koin ini, 2 peser ya di Alkitab dibilang ya adik-adik ya. Tapi ini sungguh-sungguh dia semuanya yang dia punya ya hanya ini. Dia udah bekerja keras, dia punya ini, dia mempersembahkan. Nah, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, tahu nggak kamu, kalau yang janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada orang kaya. Terus murid-muridnya kaget kan, kenapa lo? Kenapa lo? Kan dia si janda miskin cuma memberikan sedikit gitu kan. Iya, karena janda miskin itu memberikan dari kekurangannya, dari semua yang ada buat dia, yang ada di dia. Dia memberikan yang terbaik ya. Sedangkan kalau orang yang kaya itu ya, dia punya keledai banyak, dia punya rumah yang mewah, dia mempersembahkan uang banyak, tapi uangnya itu dari kelebihannya. Dan kelakuannya setiap hari orang kaya itu jahat adik-adik ya, nggak menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, kita belajar jadi janda miskin tadi adik-adik ya, memberikan dengan yang terbaik ya, dengan kita sungguh-sungguh setiap hari pun melakukan firman Tuhan. Kita juga boleh baik-baik rukun dengan adik-adik, dengan kakak-kakak, kita nggak berantem-berantem, mulut kita nggak untuk omong yang jorok-jorok ya. Kita juga memberikan waktu yang terbaik. Kalau lagi sekolah juga sekolah dengan baik ya adik-adik ya. Nah, kalau persembahan uangnya tidak dikucel-kucel adik-adik. Nggak dikucel-kucel begini adik-adik nih ya. Buat aku masukin kan persembahan aja kan, misalnya nanti udah sekolah minggu, masukin aja gitu. Yang kucel-kucel nggak boleh adik-adik ya. Kita harus udah dikasih mama rapi, kita lipat yang baik, kita masukin amplop yang bagus ya, amplop yang masih bersih, kita masukin, baru kita masukin. Nggak boleh juga pakai amplop yang kotor, yang coret-coret begini ya. Itu namanya nggak memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Siap ya melakukannya ya. Dan menjadi anak yang baik setiap hari ya. Nurut orang tua, nggak bohong-bohong, rajin ya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Anti untuk firman-Nya. Nah, adik-adik, biasanya setelah firman kita melakukan apa yo? Ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Roma 12 ayat 1.
Siapa yang sudah dapat? Roma 12 ayat 1. Oh, Ya, Karyana, sementara adik-adik cari ayat hafalannya, kita mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Saya, Kak. Nah, angkat tangan yang ingat minggu lalu. Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? ada yang catat nggak minggu lalu? Aku yakin Tuhanku dalam Quran akan membawa perubahan dalam diriku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, betul. Itu minggu lalu ya. Pendek 2 Korintus 5 ayat 17a. Nah, yuk sekarang kelanjut yuk Kak Riana. Hari ini siapa yang udah siap Alkitabnya? Siapa yang sudah siap? Roma 12 ayat 1. Ayat 1. Dari kelas balita dulu ya Kak Pepti ya. Siapa yang mau baca ya? Siapa yang udah bisa baca? Yang kelas balita dulu. Yang udah TKB mungkin. Iya. Roma apa, Mi? Apa, Kak? Bisa ya? Coba kakak sekolah minggunya bantu karena siapa pilih siapa yang untuk Valeria. Tadi siapa tadi? Valeria. Evelyn. Oh, Evelyn. Baca. Mau baca satu orang dulu dong. Siapa tadi? Evelyn. Udah tunggu nanti kakaknya pilih. Evelyn ya, Batita Balita. Oke, Evelyn deh, boleh. Yang Batita Balita ya, yang kelas 1 nanti ya gilirannya ya. Sekarang Batita Balita dulu. Silakan Evelyn. Karena itu saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu Allah adalah ibadahmu yang sejati. Iya sekali. Terima kasih Evelyn. Hebat ya, udah belajar baca ya. Nah, sekarang gilirannya yang kelas kecil nih Kak Riana. Yang kelas 1 sampai kelas 3. Coba angkat tangan biar nanti kakak-kakak lihat. Angkat tangan aja. Jangan saya nanti nggak kelihatan. Coba angkat tangannya biar kakak-kakaknya lihat. Raise hand boleh biar kakak-kakaknya yang raise hand. Raise hand aja, jangan lihat. Raise hand kelas kecil. Siapa yang mau raise hand? Jen, Kak. Jen. Oke, Jen. Silakan baca, Jen. Terima kasih, Kak. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Terima kasih, Jen. Ya, sekarang dari kelas besar ya, Kak ya? Iya, betul. Kelas 4 sampai kelas 6. Coba raise hand, angkat tangan biar kakak-kakaknya lihat. Tuh, Danes tuh biar baca.
Siapa? Janes ya? Janes ya, belum ada suara tuh Kak Pepti. Boleh deh kita dengerin suaranya Janes. Jacob, Kak. Oh, Jacob. Kecil. Jacob. Kelas besar ya? Kelas besar ya sekarang ya gilirannya ya? Jacob tadi. Siapa yang resen? Coba yang kelas besar. Kelas besar. Jacob ya? Jacob ya? Oke, Jacob. Oke, Jacob. Iya. Oh, kepencet. Kepencet, Kak, katanya. Christian itu, Bukan. Itu Rafael tuh. Rafael. Siapa? Gian? Christian Adiputra. Oke. Coba, Christian mana? Christian Adiputra. Unmute dulu, Nak. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Oke, terima kasih, Christian. Catering nggak? Dari yang pra remaja ada nggak nih yang mau baca? Kakak-kakak yang pra remaja ada nggak? Yang pra remaja di sini siapa ya? Jacob tuh, Jacob. Mana Jacobnya? Coba. Ayo Jacob baca. Oke, kalau Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, terima kasih ya. Wah, hari ini Karyana sudah ada perwakilan dari teman-teman kelas Batita Balita, kecil, besar, semuanya ada ya. Betul Riana ya, lengkap ya Karyana? Iya, Kak Pepti. Mungkin ada lagi yang kelas balita yang mau baca. Tadi siapa? Eta. Ya? Oh, Eta. Eta yang mau baca, Kak. Eta kelas kecil ya, Kak? Bukan Batita Balita, SD ya. Oh iya. Batita Balita. Jadi kita satu round up lagi ya, Kak. Balita, Batita, kelas kecil, kelas besar. Oke. Oke, Eta ya, boleh. Eta dari kelas kecil. Mulai Eta. Balita, Kak. Kak, kelas kecil, Kak, kalau Eta. Oh, Eta kelas kecil. Mungkin Valerie itu kelas Balita. Valerie, ya. Valerie udah bisa baca. 12 ayat 1. Karena itu saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, terima kasih Eta. Yang balita. Tadi siapa? Balita Valeria. Valeria. Valeria mau baca apa? Yuk. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menungsangkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang kebenaran Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, makasih Valerie. Oke. Bang sini ini. Saya kelas 4 lagi. Siapa ya? Kelas besar. Kelas besar, iya. Itu kelas 4. Maaf, salah sebut. Kelas besar itu kelas 4 sampai 6 gitu ya. Siapa ya? Boleh. Nadia kali ya, Kak? Nadia, boleh. Coba Nadia mana? Adik-adik jangan sedih ya kalau pas nggak dipanggil namanya. Minggu depan masih boleh baca Ya, lagi aja gitu ya. hari ini. Nanti minggu depan gantian. Iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Mana Nadia? Ya, mana Nadia? Coba di-unmute dulu. Ya, unmute dulu nanti akan videonya boleh. Itu yang sudah angkat tangan Edsel, Kak. Edsel boleh, Edsel. Udah ya, Edsel boleh deh. Oke. Iya, Edsel baca Edsel. baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Anda anak yang remaja mau baca lagi atau enggak? Atau kita lanjut ke catatan ibadah hari ini, Kak Pepti? Oke, ada? Ini tutup sih, Kak. Oh, enggak ada kayaknya, Kak. Oke, kita lanjut ya, adik-adik. Minggu depan masih ada lagi loh kesempatannya untuk baca kitab. Jadi jangan sedih ya, rajin-rajin sekolah minggu. Nanti kakak-kakak akan panggil pergantian. Ya. Yuk, catatan ibadah hari ini. Silahkan di screenshot ya, Karyana. Iya, tapi pelajaran yang kita dapat dulu nih, Kak. Oh iya, saya nomor 4 pelajaran yang saya dapatkan. 1, saya belajar dari Tuhan Yesus untuk memberikan persembahan yang benar. Yang kedua, gimana Kak Pepti? Saya mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus. Oke. Ada 2 ya yang harus kita ingat ya. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ya. Sekarang kita bisa lanjut ya. Ya. Nah, kita lanjut, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Selain itu ada aktivitas ya Kak Pepti ya. Betul Tadi sekali. Yang diminta Pak dari awal tuh yang ukuran 20 x 20 cm yang bentuknya persegi. Iya. Ya, bentuknya bujur sangkar atau persegi ya. Ya, oke. Kanan kirinya ukurannya harus sama. Nah, kita lihat ya caranya. Membuat kotak ternyata Kak Pepti kita membuat kotak ya. Ya, ya. Kenapa? Bisa ulang lagi nggak? Iya, nanti kita ulang lagi ya, selesaiin dulu ya. Tinggal
ya Kak. Bagus deh. Ternyata gampang ya bikinnya. Nah, akan diulang sekali lagi nih. Terlalu cepat, Kak. Gak apa-apa ya adik-adik, nanti ada pengumumannya untuk adik-adik lihat aktivitasnya. Nanti bisa lihat di YouTube GKI Buaran, Kak Pepti. Ya betul, tapi sesudah sekolah minggu selesai ya. Ya. Sekarang lagi bikin tutupnya nih. Bikin tutup kotaknya. Ukurannya sedikit lebih kecil dari yang kotak besar tadi, dikurangi setengah senti ya. Setelah selesai kotaknya dibuat, adik-adik bisa menghias kotak tersebut. Kemudian menuliskan pemberian apa yang ingin adik-adik berikan kepada Tuhan dalam kotak itu, seperti yang terlihat pada contoh-contoh yang ada dalam video ini. Menuliskan komitmen Kak Riana, menuliskan janji di kotaknya ya. Iya, betul. Kata-kata komitmen kita ya Kak ya. Saya sudah. Hah, ada yang sudah bisa. Juga udah nih. Wah, ada yang sudah, nanti ya habis ini ya kita lihat ya. Adik-adik tidak punya kertas origami di rumah, adik-adik bisa menggunakan kertas apa saja, termasuk brosur belanjaan yang biasa kita dapat dari supermarket, seperti gambar ini. Wah, semua kertas bisa Kak Pepti ya kita pakai ya Kak. Betul Kak, nggak harus kertas yang baru. Yang penting kertasnya masih layak pakai. Siapa tadi yang katanya sudah? Coba diangkat ke layar tuh hasil karyanya. Atau kakak bisa lihat. Daniel Kak. Wah. Cinta. Ada siapa nih sebentar? Ada Edsel, ada siapa lagi? Coba dipegang dulu biar dilihat. Cinta. Ada Daniel Kak. Oh, Daniel. Nah, kelihatan. Siapa lagi? Oke, coba diangkat Cinta. Hasilnya coba. Belum selesai. Oh, belum selesai. Oh, baru satunya ya. Oke. Oke, iya. Daniel udah, coba Daniel mana? Diangkat Daniel. Yang diangkat kotaknya Daniel. Serius banget Eta. Oh, Daniel adiknya Laura Kak, yang kelas kecil, bukan Batita. Iya. Oh, Daniel Batita bingung ya, dia jadi angkat tangan ya, bukan angkat kotak ya. Iya, nanti Daniel bikin sama mama ya. Oh, ini Daniel kelas kecil ini. nih. Oh iya. Daniel. Wow, cepet ya. Udah jadi ya, tinggal bikin pasangannya ya Daniel ya setelah ini ya. Iya. Oke. Itu Edsel belum selesai ya Edsel ya? Elvino hampir selesai ya. Mami, Api. Jadi adik-adik, kalau belum selesai nggak apa-apa ya. Nanti diselesaikan sesudah ibadah. Jangan lupa difoto, dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Nanti tinggal adik-adik lihat di YouTube ya.
Nanti ada deh, buka deh di YouTube GKI Buaran Sekolah Minggu ada aktivitasnya ya. Jadi kita tidak ulang di sini. Adik-adik bisa buka di YouTube nanti sesudah selesai ibadah hari ini. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Kayaknya kita mau senang-senang deh. Kok aku udah senang duluan ya, Karyana ya? Iya. Ini yang perayaan ulang tahun. Wah, pantas aja nih Kak Pepti seneng. Karena adik-adik Kak Pepti ya, ulang tahun loh tanggal 18 Februari kemarin. Ada nggak ya selain Kak Pepti? Cari temen nih. Ada lagi adik-adik yang lain yang berulang tahun di antara tanggal 15 dan 21 Februari. Siapa ya? Ada, coba angkat tangan. Kak Lucy siap tuh sama lilinnya tuh. Ayo coba angkat tangan. Ready nih, Kak Lucy sudah siap sama lilinnya. Siapa yang berulang tahun tanggal 15 sampai 21? Ada adik-adik? 21 Februari. Ada nggak yang ulang tahun dari tanggal? Kalau nggak ada, berarti Kak Pepti aja nih ya. Hah? Kak Pepti doang? Aduh, jadi malu dong. Jadi malu. Lilinnya harus banyak dong, Kak. Kamu umurnya banyak banget. Berapa puluh ya? Berkatnya banyak ya Kak Pepti ya. Iya. Selamat ya, kita nyanyi adik-adik ya, sama-sama ya. Yuk kita nyanyi sama-sama buat Kak Pepti yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kak Pepti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kak Pepti. Tiupin ya Kak, tiupin ya Kak. Kak Pepti. Makasih.
Iya. Tiup lilin. Susah banget nih lilinnya nih. Mungkin karena udah kenceng deh. Akhirnya. Iya, adik-adik, kakak-kakak. Iya. Nah, Kak Pepti, kita kan udah tadi udah ujian, udah mendengarkan firman, ayat hafalan, sudah aktivitas. Sekarang apalagi Kak? Berarti udah mau selesai ya Kak ya? Ya, betul. Sudah mau selesai. Kita mau menaikkan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati. Kami tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Baik, adik-adik. Setelah ini kita akan doa dulu ya, doa penutup dan doa berkat sama Kak Nunu. Setelah itu ada pengumuman dan kita akan foto bersama. Jadi adik-adik jangan begitu amin langsung live ya. Ditunggu ya adik-adik ya, karena masih ada pengumuman dan foto bersama. Oke, kita mau doa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Nunu. Silahkan Kak Nunu. Oke, adik-adik gimana sekolah minggu hari ini? Senang semua? Senang, Kak. Senang. Akan menutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sekolah minggu hari ini.
Terima kasih untuk semua berkat-Mu, hingga saat ini kami boleh dalam keadaan yang sehat. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu, untuk sesama kami, dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan kami. Jika sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memberkati kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik, kita dengarkan pengumuman dari Kak Fenty. Silakan di-unmute dulu, Kak. Kak Fenty di-unmute suaranya. Oke. Ya. Adik-adik, terima kasih adik-adik udah boleh gabung ya. Jangan lupa minggu depan bergabung kembali di ibadah online kita. Nah, tadi kita belajar tentang memberikan persembahan, biar adik-adik juga mempunyai banyak talenta, boleh memberikan persembahan, apapun bentuknya, yang suka menulis, boleh kasih puisinya atau tulisannya, ceritanya, pengalaman bersama Tuhan, kirim ke kakak guru sekolah minggu, nanti kita bisa tayangkan di sela-sela ibadah ya. Nah, untuk adik-adik yang suka musik, bernyanyi, boleh juga buat video, kirim ke kakak-kakaknya. Atau yang mau ambil serta dalam pelayanan, kita mau belajar memberi dari kecil, mau belajar melayani, boleh juga yang aku mau doa persembahan tadi ya, atau aku mau doa, boleh hubungin kakak-kakak guru sekolah minggunya, nanti kita jadwalin ya. Sekali lagi, biar kita boleh memberikan yang terbaik dalam diri kita, karena Tuhan sudah banyak banget ya, Tuhan sudah banyak banget, makasih berkat buat kita, dan terutama Tuhan kasih keselamatan buat kita. Jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu jam berapa? Oh, pada di mute jam 8.30 ya. Oke, sebelum leave kita mau foto bareng ya. Buka kamera, Pak, Kak. buka kamera semuanya.